Halo teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan tentang peran lembaga sosial. Jadi apa sih peran lembaga sosial? Peran lembaga sosial ini berperan untuk menentukan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan supaya terciptanya sebuah keteraturan sosial. Peran lembaga sosial ini terdiri atas penyimpangan sosial, pengendalian sosial, keteraturan sosial, dan ketertiban sosial. Nah, pertama kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini terdiri atas 3 istilah, yaitu penyimpangan sosial, penyimpangan primer, dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, disebut sebagai perilaku nonkonformis atau deviant behavior. Yang kedua yaitu penyimpangan primer, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang tetapi masih dapat diterima secara sosial. Contohnya seperti seseorang yang menunda pembayaran pajak karena alasan keuangan yang tidak mencukupi. Yang ketiga yaitu penyimpangan sekunder, perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang. Akibatnya, seluruh masyarakat akan memberikan label negatif kepada orang tersebut sebagai penyimpangan. Contohnya tindakan mabuk-mabukan atau menggunakan obat terlarang. Secara umum, terdapat 2 sifat penyimpangan yaitu positif dan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial yang mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan negatif adalah perilaku yang mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Dan ini pun tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya tuh seperti korupsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Ada 2 sifat pengendalian sosial, yaitu pengendalian preventif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya orang tua berpesan pada anaknya agar tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pengendalian represif, yaitu pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya setelah terjadi tawuran antar siswa, para guru mempertemukan 2 kelompok siswa yaitu bertikai untuk mendapatkan pemecahan masalah sehingga suasana sekolah kembali normal. Ada berbagai cara pengendalian sosial, yaitu pertama melalui lisan atau simbolik. Ini dilakukan dengan cara mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan. Yang kedua yaitu melalui kekerasan, ia menekankan pada tindakan atau ancaman. Yang ketiga yaitu melalui imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif, sedangkan pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Yang keempat yaitu melalui sosialisasi, penanaman nilai dan norma kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial. Kelima, melalui tekanan sosial, selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok agar bisa diterima dalam suatu kelompok tersebut. Keenam, formal dan informal. Cara pengendalian formal adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan resmi. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan resmi yang tertulis. Yang terakhir, melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada seperti oleh individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang keteraturan sosial. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Tahap-tahapnya ada tertib sosial, order, keajegan, pola, keteraturan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran lembaga sosial. Lembaga yang berperan menjaga ketertiban sosial antara lain polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, dan media massa. Oke, segitu saja ya pembahasannya. Terima kasih.